apalagi perbuatan-perbuatan yang menjadikan batal puasa kita, diberi pahala oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka oleh Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun bina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kelancaran serta kebarokan pada kita semua. Di bulan puasa tentu sangat berbeda dengan bulan-bulan lain, maka kita harus sukseskan Ramadan kita. Yang pertama, sukses puasanya, bahwa orang yang puasa tidak hanya meninggalkan lapar dan dahaga, akan tetapi orang yang berpuasa meninggalkan dari lahan dan rafas, seperti halnya yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, laisus syamu Ramadan minal akli wa syurbi, innamas syamu minal lagwi wa rufas. Sesungguhnya tidak ada puasa Ramadan kecuali meninggalkan makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan dari lahan dan juga rofas, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat dalam bulan puasa harus kita hindari. Saat ini banyak alat-alat yang menjadikan kita lalai, seperti adanya handphone yang berisi berbagai macam konten yang kadang-kadang kita hanya fokus pada melihat HP yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka agar puasa kita ini sempurna, maka kita ya puasa dari meninggalkan makan minum dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi perbuatan-perbuatan yang menjadikan batal puasa kita, seperti marah-marah, menggunjing dan sebagainya. Itu kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Yang kedua, kita harus sukseskan sholat tarawih kita. Dalam hadis diterangkan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang berdiri sholat tarawih beserta imam sampai selesai beserta imam, maka diberi pahala oleh Allah seperti sholat semalam suntuk. Ini pahala yang begitu besar, maka sholat tarawih ke masjid harus kita perlukan. Dengan kita sholat bersama imam, maka pahala yang akan kita peroleh sama dengan kita sholat semalam suntuk. Untuk itu, karena setan telah dibelenggu oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini marilah kita sempatkan, marilah kita perlukan untuk menghadiri, mendatangi sholat berjamaah di masjid dan sholat tarawih di masjid, sehingga puasa itu betul-betul akan membawa kebarokan untuk kita semua. Yang ketiga, kita sukseskan dalam membaca atau menderes Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah kitab kita. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran.
Kalau kita ingin kita berbincang-bincang dengan Allah, maka kita baca Quran, itu adalah firman-Nya Allah, dan pahalanya setiap satu huruf akan diberi pahala oleh Allah. Satu kebaikan itu 10 kebaikan akan Allah berikan pada kita, 10 kebaikan itu pada hari biasa. Kalau bulan puasa semua dilipat gandakan oleh Allah, bahkan kita tidak tahu berapa jumlahnya, yang tahu adalah Allah. Maka Quran ini sebagai kitab kita, ya marilah kita selalu membacanya, ya diusahakan yang lancar membacanya bisa dikhotamkan 30 juz selama bulan Ramadan ini. Dalam hadis diterangkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah kumpul suatu kaum di dalam rumahnya Allah, di masjid, yang mereka itu membaca Al-Quran dan mendresnya, saling mendres Al-Quran, saling menyimak Al-Quran, maka Allah akan turunkan pada mereka rahmatnya Allah dan diselimuti oleh para malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menyelimuti rahmah. Kemudian wa hafathumul malaikah, juga Allah menaungi dengan malaikat-malaikatnya Allah. Dan wa dzakarallahu fiman indah, Allah menyebutkan kita, menceritakan tentang hambanya Allah yang sedang baca Quran kepada para malaikat-malaikat di sisi Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendres Al-Quran, oleh Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Begitu mulianya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang nomor 4, kita harus sukseskan Lailatul Qadar kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah di Lailatul Qadar dengan iman dan mencari pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa pahala yang kita dapatkan dari Allah kalau kita betul-betul bisa mempersungguh meraih Lailatul Qadar. Nah, untuk itu para muslimin semuanya, marilah kita sukseskan Lailatul Qadar karena begitu besar pahala yang Allah berikan pada kita. Ditutup dengan mensukseskan zakat fitrah. Barangkali kita dalam bulan puasa mengerjakan hal-hal yang tidak benar, yaitu rofath, mungkin lahan, maka dengan zakat fitrah itu Allah akan mengampuninya. Zakat al-fitri tuhrotan lis-shaimi minal lagwi war rofath wa tu'matul lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu sebagai tuhrotan lis-shaim, untuk mensucikan bagi orang Islam minal lagwi, dari lahan-lahan, warofath, dan rofas, dan juga memberi makan bagi orang-orang miskin. Jadi ketika kita di bulan Ramadan yang terakhir menyerahkan zakat fitrah, zakat itu sebagai penghapus apabila kita di bulan Ramadan itu mengerjakan hal-hal yang lahan ataupun rofas. Maka dengan zakat fitrah ini mudah-mudahan puasa kita bisa sempurna. Jadi kita usahakan di bulan Ramadan ini betul-betul pahalanya kita peroleh dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah, memberikan kekuatan pada kita semua di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.